Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good evening, student. How are you? I'm fine. Alhamdulillah. Okay, let me introduce myself. I am Ninditi Aryan Cahyani from Universitas Ahmad Dahlan, majoring English Education. And this evening, I'm going to talk about narrative text with you. And would you like to introduce yourself to me? Yes. Okay, please. Silakan perkenalkan diri kamu sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini. Okay, my name is Fikra Chandra Winata. You can call me Fikra or Chandra. Okay, nice to see you, Fikra. Okay, have you ever heard about narrative text? Apakah kamu pernah mendengar tentang narrative text? Pernah. Okay, so could you tell me what do you know about narrative text? Jadi tadi Fikra kan sudah pernah mengenal ya, pernah tahu, pernah mendengar apa itu narrative text. Jadi bisa nggak bercerita tentang sedikit apa yang kamu tahu tentang narrative text ini? You can answer my question both in English or maybe in Indonesia. Indonesia. Okay, if you are comfortable in Indonesia, I will permit you. Silakan dijawab menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa, Mas Fikra. Wait. Teks naratif adalah teks karangan. Mungkin. Maybe. Okay. So, Oke, jadi naratif teks yang Fikra tahu adalah teks karangan ya. Yes. Okay, so basically, both in English or in Indonesian, English also have narrative text. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia dan juga pelajaran bahasa Inggris sama-sama memiliki narrative text. Okay, so what is a narrative text? A narrative text is a story that is interesting for the reader. This type of writing makes the reader feels as he or she were part of the story, as if it was being told directly to him or her. Nah, jadi naratif teks itu apa sih, Miss? Naratif teks ini adalah sebuah cerita atau karangan yang tujuan utamanya adalah untuk menghibur atau sebagai teks hiburan bagi para pembacanya. Nah, jadi si pembaca ini merasa bahwa dirinya itu berada dalam cerita itu. Oke. Okay? And then Okay. next is kinds of narrative. Nah, di sini ada berbagai jenis dari narrative text. There are personal experience, fairy stories, science fiction, horror stories, adventure, historical narrative, fables, legends, myth, romance, mysteries, and slice of life. Slice of life. Oke, jadi jenis-jenisnya itu ada banyak. Ada dari, kita bisa membuat naratif teks dari personal experience, pengalaman-pengalaman yang kita alami gitu. Terus ada fairy stories, itu cerita fairy yang misalnya contohnya Tinkerbell dan lain sebagainya yang bercerita tentang kehidupan peri-peri atau makhluk-makhluk seperti dwarf, kayak kurcaci and Snow White itu termasuk ke fairy stories. Lalu ada science fiction. Pasti nggak asing ya, ini adalah fiksi, science fiction. Terus ada horror stories, cerita yang horor. Terus ada adventure, itu cerita yang menceritakan tentang petualangan. Lalu ada historical narrative, isinya sejarah. Lalu ada fabel, yang biasanya diperankan oleh hewan-hewan seperti si kancil dan buaya, terus ada monyet dan lain sebagainya. Terus ada legends atau legenda, contohnya
Batu Malin Kundang, Batu Menangis, Gunung Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Lalu ada myth atau mitos. Terus ada romance, isinya cerita-cerita romantis atau biasanya tentang percintaan. Lalu ada mysteries dan juga slice of life. Nah, apa aja sih strukturnya dari si narrative text ini, atau what is the generic structure of the narrative text? Oh, I'm sorry. Okay, first we have orientation. Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. And then we have complication that tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. And the last is we have resolution, or the problem that the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi struktur dari naratif teks ini ada 3. Ada orientation atau orientasi, itu biasanya berisi tentang perkenalan tokoh, mulai diceritakan bagaimana sifat tokohnya, latarnya seperti apa. Lalu ada si complication. Complication ini berisi tentang masalah-masalah dari si tokoh itu. Lalu yang terakhir ada resolution. Di resolution ini biasanya masalah-masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh itu mulai terselesaikan, bisa dengan akhir yang bahagia ataupun sad ending atau akhir yang sedih. Misalnya tokoh utamanya meninggal atau mati gitu. And then what does the elements of the narrative text? Okay, so first we have theme atau tema, the main idea of a story. Jadi theme atau tema ini berfungsi sebagai main idea dari sebuah cerita yang disajikan. Lalu and then we have setting. Pasti sudah gak asing ya Mas Fikra ya dengan kata setting. Setting ini Oke, setting ini biasanya ada 2 atau ada 3. There is the time and place and then atmosphere. Atmosphere ini lebih ke setting suasana. Jadi biasanya dibagi menjadi 3. Setting itu ada setting atau latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Oke, next we have characters. Characters is the people or actors in the story. Nah, jadi karakter itu adalah seseorang atau seorang pemeran yang ada di dalam cerita. We have 2 characters usually, ya, biasanya atau bahkan mungkin sering ya kita jumpai itu hanya ada 2 karakter. Yang pertama, there is protagonist and then antagonist. Protagonist is described as a good boy or hero in the story who struggles against the conflict, and usually the main character. While the antagonist is described as the bad guy or villain in the story that creates conflict for the protagonist. Nah, jadi karakter ini kan tadi dibagi menjadi 2. Ada protagonis dan juga antagonis. Protagonis ini biasanya disebut juga dengan si baik, si pemeran yang memiliki karakter sebagai seorang yang baik hati. Biasanya dia baik, ramah, terus bisa diceritakan sebagai seorang hero atau pahlawan di cerita tersebut. Nah, karakter protagonis ini biasanya juga menjadi the main character, menjadi pemeran utama dari sebuah story gitu. Lalu yang kedua ada si antagonis atau si penjahat gitu. Dia dideskripsikan sebagai seseorang yang jahat atau bisa juga dikatakan sebagai musuh dari si protagonis dalam cerita. Oke, next we have characterization. Beda ya antara character dan juga characterization. Kalau kalau karakter itu adalah pemerannya. While the characterization is the description of the personalities of the characters in the story, and the way in which an author reveals their personalities.
Jadi characterization atau karakterisasi adalah bentuk deskripsi dari perilaku atau sikap dan juga sifat dari si characters yang sudah kita bahas tadi. Oke, next. We have point of view atau sudut pandang. Point of view sendiri divided into three. The first is first person. The story is told from the main character's point of view and uses the pronouns I and we. Second is second person. Usually for instructions, uses the pronouns you and your. It's just like the author is speaking to the reader. Nah, yang terakhir kita punya third person. The story is told from an outside point of view and uses the pronouns he, she, and they. Nah, jadi sudut pandang itu dibagi menjadi tiga. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya mudah dikenali dengan si penulis itu menggunakan kata ganti berupa I atau we. Oke. Jadi biasanya kalian bisa menentukan, oh ini adalah sudut pandang orang pertama gitu. First person. Kalau misalnya penulisnya itu lebih sering menggunakan kayak kata-kata I, we, dan sebagainya gitu. Lalu untuk sudut pandang orang kedua itu bisa dilihat dengan penggunaan kata you and your. Lalu sudut pandang orang ketiga bisa dilihat dengan penggunaan kata he, she, and they. Okay. Next, we have plot. Mas Fikra tahu nggak apa itu plot? Oke, belum tahu ya. Oke, so plot. Oke, plot is alur cerita, ya. Nah, alur itu kan nggak bisa langsung nanti selesai ya, pasti ada permulaannya, lalu di tengah-tengahnya itu pasti juga ada jalan untuk ke tengah, lalu nanti berakhir pada penyelesaian masalah. So, the series of related events that make up the story itu ada exposition, rising action, lalu ada konflik. Konflik itu nanti dibagi menjadi dua, ada internal conflict sama external conflict. Wait a moment. Oke, jadi alur. Yang pertama ada exposition, the part of the plot that tells how the story began. Nah, pada exposition atau eksposisi ini menceritakan tentang bagaimana awal mula cerita itu dimulai. Lalu ada rising action, the events that the story that lead up to the climax. Nah, di rising action atau mulai munculnya masalah ini biasanya akan dimunculkan masalah-masalah yang nanti akan mengantarkan kita pada si konflik atau masalah ini. Lalu next we have conflict, a struggle between an opposing force. There are two conflict that came from internal, are also described as internal conflict. Lalu ada external conflict. Nah, kalau internal konflik ini pasti berasal dari internal, dari diri kita sendiri. Contohnya, misal ada perang batin gitu. Si karakter ini bimbang. Misal dia mau ikut lomba, tapi dia masih ragu, aku ikut gak ya, itu masuk ke dalam internal konflik. Nah, kalau external konflik atau konflik yang berasal atau didorong dari adanya dorongan orang lain atau lingkungan, itu biasanya si anak yang ceritanya tadi mau ikut lomba itu jadi bimbang karena
si orang tuanya bilang nggak usah aja lah dek gitu. Itu masuk ke dalam external conflict. Oke. Next, we have language features. Language features atau struktur kebahasaan yang biasanya dipakai dalam narrative text. Okay, the first is using past tense. Example, killed, drunk, etc. Walked, and then wrote, and then walked, died. The second is using adverb of time. For example, then, after that, and then once upon a time, terus ada one day, and using conjunction atau kata penghubung. Terus ada using action verb like killed, duck, walked, ride. And then the last is using noun phrase. Example, for the example is a beautiful princess, a handsome boy, a tiny girl, a pious young man from a village, and etc. Nah, jadi struktur kebahasaan dari teks naratif ini yaitu pertama menggunakan past tense. Ciri-ciri dari past tense adalah menggunakan verb to, menggunakan verb bentuk kedua. Misal killed. Killed diambil dari verb pertamanya yaitu kill. Lalu ada drunk. Drunk diambil dari verb pertama yaitu drink. Lalu yang kedua ada adverb of time. Penggunaan adverb yang menunjukkan waktu. Misal once upon a time. Once upon a time ini artinya pada zaman dahulu. One day, di suatu hari. And the next, using conjunction atau kata hubung. Misalnya, and, then, after that, dan lain sebagainya. Lalu ada action verb. Kata kerja yang menunjukkan action. Misalnya, killed. Maksudnya itu adalah membunuh. Walked, berjalan. Lalu yang terakhir ada using noun phrase. Noun phrase ini adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan sifat dari bendanya itu. Misalnya a beautiful princess berarti putri yang cantik. A handsome boy, anak laki-laki yang ganteng. Terus ada a tiny girl, gadis mungil. Oke. So, do you have any question, Mas Fikra, about narrative text before we going to read some narrative text? Ada pertanyaan tidak? No question. Okay. Okay, next. Okay. I have some examples of narrative text, but maybe today we just talk about one narrative text entitled Timun Mas. Sudah pernah dengar cerita tentang Timun Mas? Sudah, tapi nggak tahu isinya. Oke, sudah tapi nggak tahu isinya ya. Oke, can you see my screen, Mas Fikra? Terlihat No. tidak layar? Nge-freeze. Oke, wait a moment. Apa yang muncul di layar kamu? Masih di bagian kebahasaan, struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan. Ya. Oke, wait a moment. Oke. Okay, can you see my screen? Examples of narrative text? Yes. Okay.
let's continue our discussion. Okay, Timun Mas. I think you should read it, Mas Fikra. Bisakah kamu membacakan satu paragraf saja dari Once Upon a Time? Slowly. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Yes. Okay, please. Gak lancar ya, Miss. No problem. We still learn together. Kita belajar bersama. Ya, sekarang. Ya, sekarang Ya. dong. Timun Mas. Once upon a time, an old widow went. Gimana itu, Miss? Ya, continue. Lanjutin aja. A doctor to the life with her in the village, knowing her wish. Okay. Giant visit her house. He gave her gimana Miss itu bahasanya Miss? Cucumber seed. Cucumber seed. He told the old widow that there will a baby inside the cucumber. Cucumber. Yeah, keep going, Mas Fikra. Right. The giant promised to come back for the baby once she turned 16. Oke, lanjut paragraf kedua. Come on. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Paragraf kedua Miss aja yang baca agak lancar soalnya. Jangan dong. Ayo latihan yuk, belajar bareng-bareng. Nanti saya benerin. Ya. The old widow planted the seed in her yard by the text meaning a cucumber grew. She cut it open and found a baby girl inside. The old widow was so happy and apa itu Miss? And named. And named the baby Timun Mas. Day by day, Timun Mas grew into a beautiful lady. The widow remembered what the giant did warn her. So when Timun Mas turned 16, the widow told her to run into the jungle with a bag of salt. You must not let the giant catch you. The widow apa Miss itu Miss? Cried out. Cried out as Timun Mas ran into the jungle. Run into the jungle. Yes, run into the jungle. Okay, next. Right. The giant come and asked the widow for Timun Mas. The widow refused to tell him, and so he went tell him, and so he went into the jungle. He angrily called out for the Timun Mas. Timun Mas heard his voice and ran away from him. The giant closed here. Timun Mas judged. Ulangi, Miss. The giant chased
Her. The giant chased her. Timun Mas there drove salt that True. through the salt that the widow Yeah. had had given her. It Yes. eh Oh, I'm sorry. itu Miss ketutupan Yes. Miss. Oke. Okay. Continue. Sa It turned. Ini. sampai mana tadi Miss? It Ini nih. turned the jungle Hmm? into a muddy field. The muddy fields, Muddy. the muddy fields swallowed the giant, and he was Swallowed. swallow the Yeah. giant, and he was. Yes. Okay, wait, Mama. This. Never see again. Finally, Timun Mas returned home and Live. lived happily ever after with the old widow. Okay, thank you, Mas Fikra. Okay, you are welcome. Oke, masih ada beberapa kata yang pengucapannya belum benar ya, tapi nggak apa-apa. It's quite good for me gitu. Jadi ini sudah lumayan bagus. Oke, Okay, thanks. talk, yeah, most welcome. Oke, talk about Timun Mas. Kamu sudah ngerti belum sih ini arti dari cerita ini tuh apa gitu? Atau di saat kamu membaca ada kata-kata yang sulit atau bahkan nggak ngerti, ini artinya apa sih Miss gitu, bisa ditanyakan dari sekarang. Ada Oke, apa? widow. Oke, once upon a time an old widow. Widow ini adalah janda. Oh, janda. Yeah, an old widow wanted a daughter to live with her in the village. Jadi pada zaman dahulu ada seorang janda yang sangat menginginkan seorang putri untuk hidup bersama dia. Ada lagi? Wait. Cucumber seed. Cucumber. Are you serious? You don't know what is cucumber? Cucumber is timun. So, cucumber seed. Cucumber adalah timun, seed adalah biji. Oke. Okay. Jadi, cucumber seed means biji timun. Biji ketimun. Knowing her wish, a huge giant visited her house. Mengetahui keinginan si janda itu, ada sebuah atau seorang raksasa yang besar datang ke rumahnya si janda. Her house itu adalah house-nya atau rumahnya si janda ini. Next, he gave her a cucumber seed. He atau si huge giant-nya ini memberikan si widow, si jandanya itu adalah biji ketimun. Next, he told the old widow that there will be a baby inside the cucumber. Si raksasa ini memberitahu kepada si janda itu bahwa nantinya akan ada baby di dalam ketimunnya nanti. And the giant promised to come back for the baby once she turned 16. Nah, si giant ini atau si raksasa ini membuat perjanjian. Nanti kalau bayi yang ada di dalam timun itu berusia 16 tahun, the giant will come back. Si raksasa ini akan balik lagi untuk mengambil si babynya dari janda itu. Ada lagi nggak kata-kata yang sulit? Coba di scroll. Can you see my screen? Yes. Alhamdulillah. Oke.
Next. The Scroll. old widow. Hah? Oh, oke. Apa, Miss? Yang muncul di layar ini bukan. Iya. Ya, oke. Nggak ada kata-kata yang sulit. Nggak ada yang aneh. Oke, kalau gitu saya tanya. Artinya yard apa? Yang mana? Ini. Yard. Kamu? No. In her yard. Yard itu halaman. Oke. Jadi, the old widow planted the seed in her yard. Artinya, si janda tua tadi menanam biji yang dikasih raksasa itu di halamannya. By the next morning, a cucumber grew. Keesokan harinya, tiba-tiba si cucumbernya ini tumbuh menjadi besar. And then she cut it open. Dia membuka timun itu and found a baby girl inside. Dan menemukan bahwa ada baby girl, bayi perempuan di dalam cucumber itu tadi. The old widow was so happy and named the baby Timun Mas. Nah, si ibu janda ini tadi seneng banget dong dapat baby gitu. Akhirnya keinginannya tercapai untuk dapat seorang baby. Lalu menamai babynya itu Timun Mas. Day by day, hari demi hari, Timun Mas grew into a beautiful lady. Hari demi hari Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. The widow remembered what the giant did warned her. Nah, mengetahui anaknya itu semakin beranjak dewasa, si ibu janda ini keinget sama janjinya dulu sama si giant, sama si raksasa. So, when Timun Mas turned 16, the widow told her to run into the jungle with a bag of salt. With a bag of salt. Tahu nggak ini artinya apa? Salt. Garam. Oh, you are so clever. Pinter ya. So when Timun Mas turned 16, the widow told her to run into the jungle with a bag of salt. Nah, jadi si ibu dari Timun Mas ini nyuruh Timun Mas untuk pergi ke hutan sambil membekali dia a bag of salt. Sebungkus gitu ya. Sebungkus garam. You must not let the giant catch you. The widow cried out, as Timun Mas ran into the jungle. Nah, si ibu janda ini bilang kalau kamu nggak boleh sampai ketangkap sama si giant. Kamu harus lari. Dan cried out. Cried out ini artinya menangis terseduh-seduh. Pas si ibu janda tadi ditinggal sama Timun Mas. Oke, next. Di sini ada kata-kata sulit gak? Paragraf 3. Wait. Yang ini, Miss, yang the giant cows. Tahu? Itu tuh yang bawah. Ini, Nah, it is chased. chase. Ya, Chase. Ya. chased ini artinya menangkap atau menyergap. Oke, saya artikan dari awal ya. The giant came and asked the widow for Timun Mas. Akhirnya si giant atau si raksasa ini datang ke rumahnya ibu janda, terus menanyakan keberadaan Timun Mas. Mana ini Timun Mas? Aku mau tagih janjiku, gitu.
And then the widow refused to tell him, and so he went into the jungle. Tapi si ibu janda ini nggak mau ngasih tahu. Akhirnya si Giant ini lari ke hutan, nyusulin si Timun Mas. Dia pikir si Timun Mas ini larinya ke hutan, jadi dia ikut-ikutan ke hutan. He angrily called out for Timun Mas. Called out. Called out ini artinya bukan menelpon ya. He angrily called out itu artinya dia tuh teriaknya merajalela gitu, kayak Timun Mas, where are you gitu, kamu di mana gitu. And then Timun Mas heard his voice and ran away from him. Si Timun Mas ini dengar teriakannya si Giant, dia tambah lari masuk ke dalam hutan. But the Giant chased her. Tapi si Giantnya ini akhirnya nangkep si Timun Masnya ini ketangkap. So, Timun Mas threw the salt that the widow had given her. Timun Mas langsung melempar atau menaburkan garam yang tadi diberi oleh ibunya. Lalu, and then it turned the jungle into a muddy field. Nah, dari garam yang dilemparkan itu merubah sekitaran menjadi muddy field. Muddy field ini dataran yang berlumpur. So, the muddy field swallowed the giant. Nah, si muddy field-nya tadi, dataran berlumpurnya tadi, itu menelan atau menenggelamkan si giant-nya. So, he was never seen again. Dia nggak terlihat lagi karena kan sudah tenggelam. Si giant-nya ini sudah tenggelam. Finally, Timun Mas returned home and lived happily ever after with the old widow. Nah, akhirnya Timun Mas bisa kembali ke rumah dengan selamat dan dia bisa hidup bahagia dengan ibunya tadi. Oke. I have 3 questions for you, Mas Fikra. The first question is here. 3 of followings are the characters described in the text. First, the giant was cruel creature since he wanted to eat Timun Mas. Second, Timun Mas was brave girl since she never surrendered to the giant. 3. Timun Mas was a shy girl since she trapped the giant into a muddy field. Last is the widow was a smart woman since she asked Timun Mas to save her life. Jadi pilih 3 karakter dan karakterisasi yang sesuai dengan cerita yang tadi kita baca. Pilih nomornya. Ini ada 2 option yang sama, bebas. Boleh milih C atau boleh milih D. Fine. Lupa ya, Miss. Saya artikan ya, yang pertama, the giant was a cruel creature since he wanted to eat Timun Mas. Nomor pertama itu bilang bahwa giant itu jahat banget, merupakan sosok yang jahat karena dia mau makan Timun Mas. Oke. Yang kedua, Timun Mas was brave girl since she never surrendered to the giant. Nomor kedua ini intinya mengatakan bahwa Timun Mas itu adalah gadis yang pemberani. And then, nomor 3, Timun Mas was a shy girl since she trapped the giant into a muddy field. A shy girl ini mungkin saking takutnya atau dia tuh dia saking takutnya terus dia menjebak si giantnya itu into muddy field, ke dataran berlumpur. Terus nomor 4,
The widow was a smart woman since she asked Timun Mas to save her life. Artinya mengatakan bahwa ibu janda ini tuh termasuk ke wanita yang pintar karena yang cerdik karena dia nyuruh anaknya si Timun Mas ini untuk lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Jadi nomor berapa? 3 of the following are the characters. Right. Okay. B or C? D or B? BP atau delta? B sama C sama Miss pilihan nih. Iya. Boleh pilih salah satu, boleh B atau boleh C. Ya, C. Oke, C. Kita lihat jawabannya ya. 1, 2, and 4. Oke, kita cek bareng-bareng. The giant was a cruel creature since he wanted to eat Timun Mas. Benar ya tadi ya. And then Timun Mas was brave girl since she never surrendered to the giant. Benar juga, si Timun Mas ini berani ya. Dia berani untuk melawan si giant. Terus yang keempat, the widow was a smart woman since she asked Timun Mas to save her life. Ya, ini benar juga karena tadi dia meminta si anaknya Timun Mas untuk lari ke hutan. Jadi jawabannya benar adalah C atau B, sama saja. Okay, the second question. The main conflict of the text. Konfliknya apa? Wait. Bisa diartikan satu-satu nggak, Miss? Okay, the giant chased Timun Mas to the jungle. Chased tadi artinya apa? Mengejar, menangkap atau menyergap. Lalu berarti the giant chased Timun Mas. Dia mengejar Timun Mas sampai ke hutan. Lalu yang B, the giant was swallowed by the muddy field. Swallowed. Apa artinya swallowed? Tersedot kah? Tersedot, pintar, bisa. Tersedot, tertelan, atau tenggelam. Lalu yang C, Timun Mas run away to the jungle to save her life. Run away. Run away to the jungle to save her life. Run away artinya apa? Berlari. Ya, berlari atau kabur, melarikan diri. To the jungle to save her life. Jadi Timun Mas lari, melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri. And the last is the giant came and asked the widow for Timun Mas. Si giant itu datang ke rumahnya widow, janda, dan menanyakan Timun Mas. So, what is the main conflict of the text? Konflik utamanya apa? Konflik utamanya yang tertelan lumpur itu. Udah yakin? Are you sure with your answer? Wait. Coba
yang C diartikan ulang coba. Gimana? Yang C Yang C. diartikan Timun ulang. Mas. Oke. Timun Mas run away to the jungle to save her life. Timun Mas melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri. Oh, ya ada yang C. Are you answering C? Yes. Oke. Jawaban yang benar adalah yang D. The giant came and asked the widow for Timun Mas. Ini jadi main konflik. Kenapa jadi main konflik? Karena sebelumnya itu sudah ada perkenalan konfliknya. Apa perkenalan konfliknya? Tadi dia ceritakan bahwa widownya ini ingat kalau dia punya janji sama Giant. Nah, mulai nih konfliknya, Giant came, terus Timun Mas Runaway itu termasuk ke konflik. Tapi Timun Mas Runaway ini sudah masuk ke bagian bisa dikatakan mendekati penyelesaian. Nah, kalau the giant was swallowed, itu menunjukkan bahwa ceritanya ini sudah berakhir. Atau konfliknya si Timun Mas dan the giant ini sudah berakhir. Gitu ya. And then, the last question. Okay. What the lesson can the readers get after reading the text? Pesan moral atau amanah apa yang bisa didapatkan oleh para pembaca setelah membaca cerita Timun Mas? If you want to speak, ya. Ya. Pilihannya sampai D. Ya, yang bagian kiri bawah. Yang A sudah dibaca. Belum, coba. Oke. Everybody has his or her own problems. Sudah? Sudah. Artikan sekalian. Oke, artinya everybody has his or her own problems. Artinya setiap orang itu memiliki masalah masing-masing. Tuh, jadi setiap orang memiliki masalah. Got it? Paham? Oke. Oke, next. B. Punishment should be executed to bad people. Punishment atau hukuman itu harus diterapkan atau harus dilaksanakan oleh bad people, orang-orang yang jahat. Lanjut. Next, C. We should ever surrender to get rid of our problems. Nah, kita keep surrender itu berjuang menyelesaikan, to get rid, untuk keluar dari masalah kita. Okay. Next, the greedy person will meet his or her bad consequences. Seseorang yang maruk atau serakah akan mendapatkan dampaknya. So, what is the message that you got from the story? Message atau pesan apa sih yang kamu dapat setelah membaca cerita Timun Mas? Pesan yang didapat jawabannya yang C, yang C. You are choosing C, right? Ya. Oke, jawabannya benar ya. Jadi, we should ever surrender to get rid of our problems. Oke. This is the end of our lesson today. Jadi, ini sudah masuk ke sesi terakhir, sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Do you have any questions before we close the class tonight?
No, no question. Okay. Okay, thank you for your participation, Fikra. Hopefully, yes, can help you, especially in studying English. If you have more question, you can text me on WhatsApp. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.